Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari berturut-turut 9 sampai 10 September lalu memicu bencana banjir besar yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Pulau Dewata. Denpasar menjadi wilayah terparah akibat posisinya di bagian selatan Bali yang menerima aliran air hujan dari hulu. Selain faktor curah hujan tinggi, tata ruang kota juga disebut turut memperparah kondisi banjir di Denpasar. Kota Denpasar menjadi wilayah terparah akibat posisinya di bagian selatan Bali yang menerima aliran air hujan dari hulu. 2 aliran sungai besar yakni Tukat Badung dan sungai di kawasan Jalan Siulan, Batas Gianyar dan Denpasar tak mampu menampung derasnya debit air. Keduanya meluap hingga menggenangi pemukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Di daerah Muara Padanggala ketinggian air bahkan dilaporkan mencapai 5 meter. Bencana ini sungguh menyentuh hati, terutama dengan adanya korban meninggal dunia dan harta benda warga hanyut begitu saja, menjadi bagian dari aliran sungai. Selain faktor curah hujan tinggi, tata ruang kota disebut turut memperparah kondisi banjir. Banyak bantaran sungai yang seharusnya menjadi jalur inspeksi justru berubah menjadi kawasan pemukiman baru, bahkan bangunan permanen. Penyempitan badan sungai akibat bangunan liar dan lemahnya pengawasan membuat kapasitas sungai jauh berkurang. Di sisi lain, perubahan pola pemukiman modern juga dianggap memperburuk daya resap air. Halaman rumah yang kini didominasi beton, paving dan batu sikat menyebabkan air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke jalan dan bermuara ke sungai. Kondisi ini memicu meluapnya aliran sungai dengan cepat. Fenomena ini berlangsung tentu tidak bisa kita menyalahkan hujan, karena hujan ini kan sebuah siklus ekologi ataupun sebuah ekosistem yang berlangsung dari menguapnya air laut, kemudian ke awan, ke gunung, hujan dari hujan di gunung atau di hulu itu yang saya bilang tadi mengalir ke daerah rendah dan nanti bermuara kembali di laut. Tentu penyebabnya yang pertama kita harus selidiki dulu, masih aman nggak resapan-resapan air di daerah hulu, itu pertanyaannya. Kalau di resapan di hulu masih sanggup menampung, berarti berapa persen kesanggupan menampung, atau mungkin sudah ada yang berubah. Karena kita ketahui pembangunan sangat masif akhir-akhir ini di Bali dengan berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing, katakanlah begitu. Ada yang membuka restoran, membuka villa, dan yang lain-lain itu banyak terkait dengan kepentingan pariwisata. Kemudian ketika sampai di hulu air hujan itu menurun terus ke daerah dataran, sungai-sungai sanggup nggak menampung, artinya dam yang ada sudahkah dengan baik pintunya diatur pembukaan airnya, ini pertanyaan juga, sehingga dengan demikian pembagian aliran air merata ke seluruh wilayah sebenarnya, mengurangi kecepatan air sampai di bawah. Nah, kalau ini sudah dilakukan mestinya di daerah hilir di Denpasar bisa berkurang volume air. Lebih lanjut, Prof. Rumawan mengatakan normalisasi sungai sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi resiko banjir serupa di masa depan. Sungai harus dikembalikan pada fungsi awalnya, bantaran tidak boleh dibangun sembarangan dan ruang resapan air harus kembali diperhatikan. Banjir besar ini menjadi peringatan serius bagi Bali untuk menata ulang tata ruang dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Selain infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga akan menjadi kunci penting agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Hendra, Bali TV.